Jadi ini yang menjadi pikiran kita bersama, kenapa harus dipublis Pak? Karena permasalahan AMDAL ini harus terjadi. Kemarin saya ribut loh dengan Pak Patoni. Hanya terkait apa? Terkait AMDAL, gak ada yang lain. Silakan membangun. Karena AMDAL itu tolak ukur kita di masa depan. Itu saja sebenarnya. Kalau kita jujur bekerja, rilis. Karena itu amanah undang-undang. Nah persoalan pohon, saya kira kami welcome saja. Asal semua kita bersepakat, tidak ada masalah. Silakan tebang, monggo. Tapi sebelum melakukan itu, proses AMDAL harus tuntas, publis, dan kami tahu. Dan warga dan masyarakat Lombok Utara tahu. Karena kita ini senang Pak, jalan sudah dibuka lebar, terus dahan pohon tidak akan menimpa kami di jalan, keluarga kita semua. Tapi ancaman baru timbul lagi, kelerengan, kompaksi tanah. Makanya penting AMDAL ini dipublis, kami memahami sejauh mana rekayasa lingkungan dan lain-lain. Saya yakin ini sudah dilakukan dengan baik, tapi alangkah lebih baiknya ketika dipublis, ketika warga dan ketika kami bisa membaca kembali. Mungkin itu saja Pak, karena Tiang senang diskusi di tengah hutan, senang ngopi bersama, dan mungkin Tiang adalah salah satu orang di NTB ini dengan plat W Pak, Wanadri. Dan Tiang salah satu tenaga konservasi mata air di Lombok Utara. Di NTB cuma Tiang yang ada di Lombok Utara. Jadi Tiang memahami bagaimana kontur Lombok Utara. Sepanjang daerah musuh itu tipikal mata airnya tipikal rekahan. Nah dalam proses-proses penggantian ini yang perlu kita duduk bersama, karena jangan mewarisi sesuatu yang jelek buat anak cucu kita di masa depan. Mungkin itu saja Pak, lebih baik kita duduk diskusi ngopi sambil ngerokok kalau Tiang nggak biasa di ruang tertutup seperti ini. Bila topik wajah kurang lebih mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mujitahidin, yang secara kebetulan adalah Kepala Dusun Kolongrora yang merupakan wilayah Dusun Bentek, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang. Jadi dalam kesempatan ini tidak banyak yang sampaikan terkait apa yang disampaikan oleh, yang tambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ketua Laskar Laskar Sasa. Jadi kaitannya dengan penutupan jalan Pusuk Pemenang ini ataupun dari Rembige ke Pemenang ini adalah merupakan sudah memenuhi prosedur tentunya. Dalam kesempatan ini yang ingin menyampaikan mewakili apa yang disampaikan oleh masyarakat kami khususnya di wilayah Dusun Bentek, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, terkait dengan penutupan jalan mulai dari tanggal ataupun dengan durasi waktu 20 hari. Ini tentunya bagi masyarakat kami menengah ke bawah ini tentunya merupakan ya dalam tanda kutip menyakitkan kaitannya dengan ekonomi masyarakat kami menengah ke bawah. Jadi dalam hal ini tentunya dalam pemikiran masyarakat, penutupan jalan ini adalah merupakan proyek. Itu tentunya dalam pemikirannya kami masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Bentek dan sekitarnya, ingin diberikan ruang dalam masa-masa pandemi ini, lebih-lebih dalam masa pandemi ini diberikan ruang ya kaitannya dengan penebangan pohon ini, diberikan ruang untuk pekerjaan lah istilahnya ini. Jadi biar ada kesinambungan antara penutupan jalan dengan pekerjaan kami yang tentunya secara otomatis ditutup nih kan. Dan yang kedua berkaitan dengan penebangan pohon yang sudah ditebang mungkin nantinya itu
secara kemasyarakatan kami di masa pandemi ini membutuhkan pembangunan masjid ini, khususnya di wilayah Dusun Bentek. Kami kekurangan dana. Sekiranya dalam kesempatan ini yang menyampaikan mewakili para orang tua kami di Dusun Bentek, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sekiranya kami diberikan sebagian kayu ini untuk kepentingan bersama, tentunya untuk pembangunan masjid. Itu yang mewakili tokoh agama, tokoh masyarakat yang selaku kepala Dusun Bentek, khususnya di wilayah Desa Menggala, mewakili untuk pohon kayu niki untuk dimanfaatkan untuk pembangunan masjid niki, Bang. Mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arif. Melalui Pusuk atau memutar melalui Lombok Timur. La ilaha illallah. Itu yang kita ketahui. Namun kondisi existing yang ada saat ini adalah seperti kita ketahui di jalur barat melalui Ampenan Senggigi, kondisinya kan longsor, Pak. Kondisinya longsor di beberapa titik. Otomatis nanti beban kendaraan ataupun beban yang diterima oleh jalan di wilayah Ampenan Senggigi itu, khususnya di daerah tertentu yang mengalami longsor, tentunya akan bertambah. Ini yang mungkin menjadi perlu menjadi langkah dari rekan-rekan dinas perhubungan dan kita untuk mensosialisasikan apa kira-kira yang akan kita ambil langkahnya. Apakah kita akan memberikan atau menerapkan Buka tutup. waktu bagi kendaraan-kendaraan distribusi pada jam tertentu untuk menghindari beban yang diterima oleh jalan di wilayah Senggigi itu berkurang, tidak terlalu berat. Yang kita khawatirkan tentunya kita berharap di dua ruas jalan ini baik Pusuk maupun wilayah Senggigi itu sama-sama bisa kita optimalkan. Khususnya kalau yang saya pahami selama ini dari para pelaku usaha lebih memilih jalur Pusuk. Karena apa? Tidak terlalu tajam, lebih landai walaupun panjang. Lebih landai walaupun panjang. Ini agar menjadi pertimbangan kita supaya nanti diperhitungkan, mungkin bisa berkoordinasi dengan Balai Jalan 9. Sementara itu yang ingin saya sampaikan, mungkin dari Dinas Perhubungan terkait, baik Lombok Utara maupun Lombok Barat, ini bisa memberikan sosialisasi ataupun mengambil langkah yang sifatnya mungkin sementara selama pekerjaan berlangsung, apakah diterapkan perlakuan jam tertentu bagi kendaraan distribusi karena berkaitan dengan ekonomi, berkaitan juga dengan pembangunan di Lombok Utara. Saya kira itu saja, terima kasih, selamat siang. Hampir tidak bisa lewat Pusuk dan macet total di sana. Jadi itu yang menjadi PR kami, sehingga kami berharap kapan akan dilebarkan jalan Pusuk ini. Dan ini adalah merupakan salah satu momen yang tepat bagi kami untuk menyuarakan hak kami sebagai masyarakat di desa. Kalau bisa buat jalur dua, saya yakin kalau jalur dua pun itu akan, ini mudah-mudahan ke depan nanti Pak Kadis PU, kalau bisa jalur dua itu lebih bagus. Nah, kemudian kaitan dengan sistem buka tutup, Pak, nanti kalau warga kami yang khususnya lewat Pusuk jangan diputar lagi ke Senggigi, itu otomatis terkurung lagi. Jadi biarkan mereka lewat karena tidak berimbas dari penutupan itu. Ketika pada saat pengerukan liter es baru hanya Pusuk yang tidak bisa keluar. Tapi pada saat pengerukan liter es itu Dusun Kedondong Bawah, Batu Penyum, Kedondong Atas itu masih bisa keluar masuk. Dan kami hanya minta ketika mereka pulang ke Pusuk, biarkanlah mereka lewat pada saat terjadi penutupan karena tidak berimbas di situ. Kemudian kami sepakat bahwa kalau sekiranya ada kebijakan khusus tentang pengelolaan khususnya kayu. Dari ini kami juga dititipkan begitu seperti saudara kita sampaikan tadi. Mana kayu kita yang ada di wilayah Desa Pusuk Lestari, disitulah diamankan, diawasi arahnya kemana. Jangan terlalu jauh lah diolah ke Lombok Timur dan lain sebagainya.
kami percaya bahwa kalau misalnya dari dulu ingin masyarakat kami memanfaatkan kali hutan, mungkin sudah habis hutan Kusuk ini, Pak. Jadi momen yang sekarang ketika dimanfaatkan, ditebang, lalu mereka tidak bisa menikmati dan tidak bisa melihat hasil jerih payah mereka yang selama ini melihat dan memelihara dan mengawasi kali tersebut. Jadi terakhir ini supaya jelas, Dinas Tata Kota juga harus tahu, Pak, karena yang kita bicarakan hari ini adalah khusus di kawasan hutan untuk melakukan penebangan. Bagaimana nanti kalau urusan di tata kota? Di luar kawasan, nanti diperjelas kami supaya yang khusus di luar kawasan itu adalah tentunya ranahnya tata kota Kabupaten Lombok Barat. Pada prinsipnya kami sangat setuju jalan ini, apapun resikonya dan apapun halangannya, itu adalah tujuan kita untuk orang banyak. Dan saya yakin ketika jalan Kusuk ini bagus, ekonomi Kabupaten Lombok Utara maupun Kusuk kami akan cipratan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.